Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar pada hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini kita berdoa dulu supaya pembelajaran daring pada pagi hari ini bisa berjalan lancar dan ilmunya akan bermanfaat bagi kalian semua ya. Berdoa silakan. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anak, kita sudah sampai pada materi bab 4, yaitu mengenai kehidupan masyarakat Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga masa reformasi ya. Anak-anak, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini setelah membaca informasi dari berbagai literatur ya, peserta didik mampu menjelaskan perubahan dan kesinambungan bangsa Indonesia sejak kemerdekaan hingga masa reformasi secara kronologis ya. Kemudian setelah berdiskusi, peserta didik mampu mendeskripsikan dampak perubahan dan kesinambungan sejak masa kemerdekaan hingga masa reformasi bagi kehidupan bermasyarakat Indonesia dengan cermat. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu setelah berdiskusi, peserta didik mampu menganalisis secara kronologis perubahan dan kesinambungan masyarakat Indonesia sejak masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Anak-anak, masa awal kemerdekaan itu dimulai sejak tahun 1945 sampai 1949. Sedangkan masa demokrasi liberal ini dimulai pada awal 1950 sampai 1959 ya. Kemudian masa demokrasi terpimpin ini dimulai sejak tahun 1959 sampai 1965. Masa Orde Baru mulai tahun 1966 sampai 1998, dan masa reformasi ini dimulai pada awal tahun 1998 sampai sekarang. Ini diingat-ingat ya, bila perlu dicatat. Anak-anak, kita bahas satu persatu masa awal kemerdekaan. Ini dimulai dengan pembentukan PPUPKI dan PPKI ya. Apa itu nanti kalian baca di buku paket ya. Proklamasi kemerdekaan Indonesia, ini gambar peristiwa Rengas Dengklok ya. Penyusunan naskah proklamasi di kediaman Laksamana Maida. Nah, apa itu peristiwa Rengas Dengklok dan Laksamana Maida itu siapa? Nanti kalian harus tahu dengan cara membaca di buku paket atau bisa melihat Google ya. Lanjut. Nah, ini pembacaan naskah proklamasi ya. Ini pembentukan pemerintahan daerah. Ini diawali dengan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 ya, terdiri atas rancangan ini disahkan sebagai konstitusi negara pada sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian disepakati Piagam Jakarta menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan perubahan terkait sila pertama dasar negara ya. Sidang kedua PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 menetapkan 8 provinsi di Republik Indonesia yang dikepalai seorang gubernur ya. Ini diantaranya adalah Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sunda Kecil, Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan atau Borneo ya. Nah, selanjutnya adalah pemilihan presiden dan wakil presiden. Pada sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dilakukan pemilihan presiden dan wakil presiden secara aklamasi ya.
ya, Otto Iskandar Dinata mengusulkan Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai pasangan presiden dan wakil presiden. Soekarno dan Muhammad Hatta ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Ini gambar atau foto pembentukan Departemen Kementerian. Sidang kedua PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 membentuk kementerian atau departemen, yaitu 12 kementerian yang menjadi kabinet pertama Republik Indonesia. Lanjut, pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Ini fotonya, foto pada zaman dulu hitam putih ya, anak-anak, tidak ada foto warna ya. Pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang ketiga yang menghasilkan pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Nah, KNIP ini diketuai oleh Mr. Kasman ya, Singodimedjo. Di tingkat daerah dinamakan Komite Nasional Indonesia Daerah atau KNID ya. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BPR. Pada tanggal 22 Agustus 1945 dibentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR. BKR ini dipimpin oleh Kolonel Sudirman ya, belum jadi jenderal. Pada tanggal 5 Oktober 1945 BKR berganti nama menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Nah, TKR ini merupakan cikal bakal Tentara Nasional Indonesia. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Ini ada perjuangan fisik ya, yaitu pertempuran bersenjata antara pasukan sekutu dan rakyat Indonesia. Ada pertempuran Surabaya, pertemuan 5 hari di Semarang, pertempuran Ambarawa, Bandung Lautan Api, dan pertempuran Medan Area. Ada perjuangan diplomatik, yaitu perundingan dengan pemerintah Belanda. Kalau perjuangan fisik ini pertempuran secara fisik ya, sedangkan perjuangan diplomatik ini berupa perundingan ya. Perjuangan diplomatik ini diantaranya perundingan dengan pemerintah Belanda, kemudian perundingan Linggarjati, Renville, Rumroyen, dan konferensi meja bulat. Jadi perundingan tadi berupa perundingan Linggarjati, Renville, Rumroyen, dan konferensi meja bundar atau KMP. Gangguan keamanan. Ada pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Ada pemberontakan DITII ya. Nah, kehidupan pada awal kemerdekaan, kehidupan ekonomi. Sebagai negara yang maju merdeka, Indonesia tidak memiliki kas negara. Meningkatnya inflasi dan blokade ekonomi oleh Belanda, mengeluarkan kebijakan ekonomi antara lain melakukan program pinjaman nasional, melakukan diplomasi beras dengan India, dan mengadakan hubungan dagang langsung dengan negara lain. Kehidupan pendidikan, memperbaiki sistem pendidikan dengan membentuk panitia penyelidik pengajaran Republik Indonesia yang diketuai oleh Ki Hajar Dewantara ya, di Bapak Pendidikan Indonesia. Tujuan dibentuknya panitia ini adalah meneliti dan merumuskan masalah-masalah pengajaran, menyusun sistem pendidikan baru yaitu pendidikan merdeka. Tujuannya adalah mendidik anak-anak menjadi warga negara yang diharapkan memberikan pengetahuannya kepada negara. Kehidupan awal kemerdekaan, ya, ada kehidupan sosial ya, terjadi diskriminasi sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia menempati lapisan sosial rendah. Kondisi ini menyebabkan perbedaan hak yang diterima oleh masyarakat Indonesia. Kehidupan budaya, ya, seni sastra dan seni lukis merupakan budaya yang menonjol pada awal kemerdekaan. Berdirinya Balai Pustaka pada awal kemerdekaan menjadi pendorong perkembangan bahasa dan sastra Indonesia. Pada awal kemerdekaan muncul karya sastra Angkatan 45. Sebagian besar karya sastra pada angkatan ini bercerita tentang perjuangan merebut kemerdekaan. Nah, anak-anak, demikian ya materi yang bisa Biayu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu minggu depan ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.